Bariton buat semuanya. Inilah founder dari Borneo Fashion Indonesia, abangku, Abang Riza Arsyad Dini. Tepuk tangan beliau. Wah, ini daging semua nih. Daging semua nih isinya. Semua yang di sini. Gak boleh lolos. Daging sapi, tapi bukan gelandangan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Siap umroh, siap umroh? Siap. Semoga semuanya dapat. Amin. Amin ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur teman-teman sekalian bisa bertemu di tempat ini. Insyaallah. Saya sendiri sangat bahagia bisa ada di sini. Sebenarnya harusnya saya tidak di Indonesia hari ini, harusnya. Tapi karena ada abang-abang saya dari Magelang request saya untuk hadir hari ini, maka ada satu acara yang saya batalkan dan saya ke Magelang. Alhamdulillah, saya baru saja sampai kemarin siang di rumah dari India. Masih capek banget sebenarnya. Saya minta maaf terlambat datang karena saya baru nyampe kemarin, saya belum main sama anak-anak saya, sama ibunya juga belum. Jadi tadi pagi saya main sama anak-anak dulu, alhamdulillah jam 12 jam 1 beres, baru saya bisa kesini. Ya, insyaallah. Saya berdiri aja ya, biar lebih santai ya. Teman-teman, saya bersyukur sekali bisa ada di sini. Kenapa? Karena Magelang ini sebenarnya istimewa buat saya. Magelang ini istimewa buat saya. Kenapa? Karena Magelang ini termasuk yang bersamai saya sejak saya nol di Boyolali. Ya. Waktu saya buka Borneo Flasher di Boyolali, satu-satunya yang ngirimin karangan bunga itu dari ATM Magelang. Makanya ketika Mas Bowo dan lain-lain minta satu saya untuk jadwal tanggal 12, tidak ragu langsung saya okekan. Ketika minta hadiah umroh, tidak ragu langsung saya okekan. Alhamdulillah. Saya punya cerita yang luar biasa Magelang ini, terutama untuk Mas Bowo ya, Masya Allah. Terima kasih plus dulu buat Mas Bowo. Kenapa? Karena suatu hari saya tinggal di ngontrak di mana Mas? Kengaran di belakang Pondok Al Irsyad. Jadi saya tinggal di belakang Pondok Al Irsyad, di rumah kecil ya, lantainya semen. Suatu hari saya rental mobil. Waktu itu saya baru cuma punya Ducati aja. Cuma punya Ducati. Mau motor ini Supra Fit ditempelin stiker Ducati. Cuma punya Ducati. Saya rental mobil Avanza atau apa itu. Saya pakai, qadar Allah lagi di tengah perjalanan antara sini sama Kopeng. Kampas remnya habis. Bau mobil itu nggak bisa jalan lagi. Masya Allah, tengah malam itu. Saya nelfon Mas Bowo datang jemput saya sama keluarga saya. Mobil kita tinggal, lalu saya bisa pulang ke rumah di mata Mas Bowo. Masya Allah. Nah itulah nilai pertemanan. Itulah nilai pertemanannya. Apa yang kita jaga hari ini, mungkin kita nggak ngerasain hari ini. Ya, pertemanan kita hari ini, kita berbaik sama orang hari ini, kita nggak ngerasain hari ini. Mungkin nanti hal baik akan terkenang dengan baik, hal yang buruk akan terkenang dengan buruk. Maka kita tanamkan kebaikan kita dari sekarang, ya, supaya semoga nanti kita semua bisa makin baik, makin sukses. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan saya Rizal Arsyad Dini. Nama saya sebenarnya cuma Rizal. Arsyad itu nama bapak saya, Dini itu nama kakek saya. Rizal Arsyad Dini, saya aslinya orang Sulawesi. Borneo itu karena dulu saya merantau ke Kalimantan, lalu bikinlah yang namanya Borneo.
Saya cerita di sini nggak selesai. Nanti untuk mendengar ceritanya nonton OG punya apa itu podcast ya. Katanya OG mau bikin podcast ya. Ya tepuk tangan dulu buat OG. Dan support kegiatan luar biasa. Ya. Kita punya Borneo Flash Indonesia. Alhamdulillah 2007 Borneo Flash Indonesia. Sampai pindah Boyolali pun masih Borneo Flash Indonesia BF. Walaupun sebagian menyarankan saya rubah namanya dari Boyolali Flash, kan tetap BF. Tapi jangan, itulah kekuatan dari brand. Kalau teman-teman sudah punya satu brand, kuatin brand. Jangan pernah rubah brand, ya. Orang yang suka ngerubah brand, nanti atau bajing lu ganti ini biasanya, maaf ya, biasanya ide kurang pede dengan dia punya brand, mungkin ada problem atau apa ya. Tapi kalau brand kita kuatin, ya begitu teman-teman lihat BF di kepalanya bukan blue film, bukan, tapi Borneo Flash itu punya teknisi ya, insya Allah. Walaupun waktu itu banyak yang bilang ganti bang, itu gak enak, BF, iya kan? Tapi kita yakin ini barang, kita yakin dengan brand kita. Jadi jangan, satu pesan awal, jangan teman-teman sering rubah-rubah brand, itu nggak bagus. Alhamdulillah Borneo Skematik, Borneo Flash Indonesia, saya langsung aja ke sini. Oh sorry. Panitia cek ya. Untuk produk teman-teman udah tahu, masya Allah kita punya, selain kita punya LBK ya. Ada alumni Borneo sini? Alumni Borneo angkat tangan, saya ingin tahu. Banyak ya? Dan alumni Borneo mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Kris. Kita sedang meningkatkan kualitas kita, yaitu dengan mencoba membuat ikatan alumni Borneo Flash Indonesia. Jadi saya sedang keliling Indonesia. Kalau teman-teman lihat 10 bulan, 20 bulan ke depan, saya akan keliling Indonesia sebenarnya dalam rangka menguatkan ikatan alumni di daerah. Jadi nanti di daerah kita akan buat satu koordinator alumni di setiap daerah. Endingnya nanti kita akan buat nasional. Kita bikin kepengurusan ikatan alumni nasional. Tujuannya apa? Supaya nanti yang mikirin alumni bukan cuma kami, tapi teman-teman pikirin alumninya. Mau dipanggilin apa, mau belajar apa, kalian minta kami support. Bang, saya mau belajar digital marketing, kami bayarin, kalian belajar. Bang, kami minta programnya Bang Ali yang tadi itu, kita minta. Free Mas? Free Mas. Nah, jadi tujuannya itu. Jadi kita lagi menggelontorkan duit lumayan banyak keliling Indonesia untuk sebenarnya menguatkan, salah satunya menguatkan ikatan-ikatan alumni daerah supaya nanti terkoneksi. Nanti kita tahu nih alumni yang belum dapat kerjaan siapa, alumni yang punya toko 3 butuh daga siapa. Tujuannya itu. Alumni yang bermasalah suka nipu-nipu siapa. Nah, ini kita akan konekkan semua supaya apa? Kan zamannya sekarang udah zaman itu. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman alumni. Nanti mereka butuh pekerjaan, butuh apa segala macam. Insya Allah dari situ bisa. Dan tentunya ini nanti akan ada kemudahan-kemudahan juga dengan penjual spare part gitu. Kita akan kerjasama. Ya, kita akan sama dengan spare part supaya bisa membantu alumni-alumni ini. Bukan berarti yang lain enggak. Bukan berarti kita nggak peduli yang lain. Insya Allah kita tetap peduli yang lain. Cuman ada keutamaan yang harus menjadi tanggung jawab saya kepada alumni saya, bahwa saya harus sama mungkin Bang Alim punya tanggung jawab dengan teman-teman semua, saya juga punya tanggung jawab moral terhadap alumni saya nggak kerja, itu berat. Makanya kami saat ini memperbaiki belum jalan ya. Wow. Kami berusaha memperbaiki sistem yang ada di alumni. Jadi itu untuk LPKS. Jadi dan demikian juga untuk di Magelang. Saya berharap di Magelang juga melalui event ini saya bisa tunjuk satu koordinator alumni yang bisa menghandle Magelang. Bisa kira-kira? Bisa nggak? Saya minta Mas Bowo aja ya. Setuju? Bowo, Mas Bowo. Tepuk tangan ya Mas Bowo. Yang ini saya minta. Dan ini nggak ada hubungannya dengan asosiasi ya. Ini bukan gesekan nama asosiasi ya.
Saya murni minta Mas Bowo untuk membantu mengkoordinir teman-teman alumni yang di mendata alumni kita yang ada di mana? Mendata alumni kita yang ada di mana? Magelang. Nanti kita datang siapa yang belum ada kerjaan, siapa segala macam, atau mana yang butuh kita bantu. Tidak menutup kemungkinan kita bantu alumni kita yang nggak punya alat, kita bantu. Kenapa enggak? Kenapa? Ya, begitu Mas Bowo ya. Bismillah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena saya punya kewenangan memilih Mas Bowo untuk menjadi koordinator alumni Borneo Flash Indonesia di Magelang. Bismillah. Terima kasih Mas Bowo. Oke teman-teman sekalian. Oh, bilang lagi. Oke, di bawah Borneo Flash Indonesia satu ada apa tadi? LPKS. Yang sekarang kita lagi terus perbaiki. Mungkin teman-teman sudah lihat ya. Insya Allah dalam 2 bulan ke depan kita akan mulai membangun kelas baru, bangunan baru. Dalam 2 bulan ke depan, yang sebelahnya ini sudah ada, yang sini sudah eksis sekarang, yang sebelah kiri kanan Insya Allah tanahnya udah dibeli, lagi tunggu izin pembangunannya. Dananya udah ready Insya Allah. Kita akan bangun gedung kanan ini itu hanya untuk LPKS. Kenapa? Karena kami ingin meningkatkan mutu dari alumni. Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung biaya bangun ini dengan menghitung-hitung kapan balik modalnya itu nggak logis, nggak masuk akal. Karena FAB-nya bangunan ini hampir 5 miliar. Karena bangunan yang sekarang ini kapan balik modalnya? Tetapi posisi kami sudah tidak lagi bukan sombong, tapi udah pada menganggap ini sebagai kegiatan sosial. Kami ingin menciptakan teknisi-teknisi yang berkualitas, bukan cuma ilmunya, bukan cuma skillnya, tapi agamanya, etikanya. Etika ini teman-teman penting sekali. Etika ini penting sekali. Karena kalau enggak, kacau mas. Teknis ini kalau nggak ada etikanya bahaya bro, bahaya nggak? Karena orang ngasih handphone ke kita itu percaya. Cek, dia ngasih keluarnya hancur, baik segala macam, dia pokoknya percaya. Maka ketika kita punya skill, nggak punya etika itu problem besar. Nah maka kita salah satu yang kita pengen buat adalah semoga kedepannya makin banyak teknisi yang kita buat, tapi tentunya dan ini bukan tidak semuanya berbayar ya, kan gratisan juga ada. Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa setiap bulan itu hampir setiap bulan kita tuh ada gratisan. Tidak, ya target kita sekarang bukan lagi nyari duit dari LPKS. Dari LPKS ini benar-benar insya Allah Bismillah ini kegiatan sosial. Ya. Kita pengen bantu banyak orang, cuman harus tepat. Harus tepat. Oke, di bawah Borneo lagi, teman-teman sekalian, ada RBM ya aplikasi manajemen ya. Lalu ada Yayasan Dekap Indonesia. Yayasan Dekap Indonesia ini sudah 2018 ya. Kalau teman-teman meninggal, lapor. Kalau punya anak masukin ke Dekap, dapat 500.000 satu. Dan itu sudah ada sejak 2018. Sampai sekarang 50% dari anak-anak yatim yang Dekap Indonesia itu adalah anak-anak teknisi handphone yang meninggal. Ya. Dan ini konsisten berjalan. Tidak terlalu kita publis memang. Tidak terlalu kita publiskan memang karena alhamdulillah dananya selalu cukup. Kalau dulu memang waktu Borneo skematik belum ada, memang kita nyari duitnya agak payah ya. Buka donasi. Ya, sekarang alhamdulillah donatur masih banyak alhamdulillah, tapi alhamdulillah tidak pernah kurang. Nah, yang saya mau berbagi sama teman-teman, salah satu trik supaya teman-teman bisa sukses yang masih dikerjakan sama teman-teman teknisi handphone ini adalah ada yang namanya one don one donasi.
Ada yang masih ngerjain one donasi? Udah gak ada? Bawa masih? Yang masih ngerjain one donasi, angkat tangan. 1, 2. Apa itu one donasi? Setiap selesai kasus, setiap selesai satu kasus, keluarin 1.000-2.000 rupiah. Oke? Jadi kalau Anda ngerjain kasus NCD misalnya 200.000, 300.000, 1.000, 2.000, 5.000 maksimal. Jangan 10.000. 10.000 biasanya udah goyang gitu. Kalau rokok habis, udah ngelirik kotak dom. Tuh. Setiap teman-teman selesai mengerjakan satu kasus, keluarkan 1.000-2.000. Oke? Ada berapa teknisi di sini? Yang datang hari ini berapa? 800. Coba kita kalkulasi teman-teman sekalian. 800 teknisi, 900 teknisi. Kalau satu hari ngerjain berapa kasus? 10. Oh, oke. Satu hari 2 tuh. Oke? Satu hari 2. Ngeluarin setiap don ngeluarin 2.000 rupiah. Berarti berapa? 4.000. Betul? 4.000 kali sebulan berarti berapa? 120.000. 120.000. 120.000 kali 800 orang berapa? Banyak. 120.000 setiap akhir bulan. Ambil, Anda siapin celengan kecil. Don 1 keluar 2.000. Mau lebih bagus, don 500.000 keluar 5.000. Jangan lebih dari 5.000, nggak usah. Nggak usah lebih dari 5.000. 1.000, 2.000, 5.000 oke. Nanti akhir bulan, pas habis gajian, kalian habis gajian atau habis gaji karyawan, keluarin duit yang dikeceraikan itu. Anggaplah ada 150.000. Cari keluarga terdekat yang membutuhkan, kasih dia. Jangan kirim ke Aceh, ke Palestina, kejauhan. Cari tetangga terdekat, karena yang paling berhak untuk kita tolong adalah orang-orang yang terdekat kita. Kasih, mau dibagi 2, mau dibagi 3 terserah. Kerjain itu aja. Kerjain itu aja. Insya Allah maju usaha. Kenapa? Karena setiap hari Anda mengerjakan kebaikan. Dari apa yang Anda kerjakan, setiap hari Anda mengerjakan kebaikan. Setiap Anda mengerjakan kebaikan, ada doa, ada orang-orang yang mendoakan. Borneo, kalau bukan karena doa orang-orang, gak sebesar ini. Borneo kalau cuma karena Ical ini. Kalau cuma seorang Rizal, kalau bukan karena teman-teman banyak doain kebaikan, maka gak kuat ya. Coba Anda kerjain itu, gak usah banyak-banyak, itu aja. Gak usah 50.000 bro. Nanti rokok habis, direk celengan. Segitu-segitu aja, jangan banyak-banyak. Oke ya? Nah, ini tadi bangunan baru. Nah hari ini insya Allah kita akan bagikan satu paket umroh gratis buat teman-teman. Ya. Mau nggak? Sebentar. Mau umroh apa motor? Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya pengen dapat masukan atau pertanyaan dari teman-teman sekalian. Semakin bagus pertanyaanmu, semakin bagus hadiahmu. Hadiah langsung dari saya. Ada pertanyaan? 2 atau 3 pertanyaan, silakan. Semakin bagus pertanyaan? Oke, siapa ini ada? Kanan-kanan Pak. Siapanya, ada yang siap-siap. Sini mas. Ini saya kenal ini teknisi viral ini. Sebentar, ini tadi siap, nanti dari sini 10.000 ya? 10.000. Beliau yang lebih viral dari saya ini. Oh, silakan kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Disambut. Ganti LCD berapa? 50.000.
Coba saya pengen tahu dulu, Bapak ini lebih viral daripada saya sebenarnya. Apa motivasinya? Ya, pertama terima kasih. Siap. Saya atas panggung. Siap. Saya bisa menyampaikan apa yang ada di kepala saya dan ada di hati saya. Teman-teman, ambil pelajarannya, ambil positifnya, oke? Saya bukan teknisi, tapi saya adalah pengusaha. Siap. Saya suka ajaran tadi dari Pak Bani Cahaya, panggilannya. Itu adalah satu pekerjaan, satu kebaikan. Saya punya teknisi Pak, Joko namanya. Berawal dari kasus Pak. Penggelapan 4 kali saya ikut saya. Dan nominalnya tidak kecil. Sudah mau saya masukkan ke dalam penjara, tapi saya kasih kesempatan. Ibunya datang nangis, saya bersyukur. Karena saya nggak tega untuk masukin ke penjara. Yang saya ajarkan ke Joko apa? Jok, teknisi itu harusnya kaya Jok. Tapi kenapa kok saya lihat di Salatiga ya? Saya tahu di Salatiga. Kok banyak yang dulu cerita saya sebulan dapat 7 juta, 8 juta. Sekarang nganggur Jok. Sekarang sepi dan tutup. Menurut saya satu, integritas. Integritas adalah nilai diri kita. Dilihat atau tidak dilihat, kita jangan sama. Jelasin dulu ke teman-teman biar dapat faedah. Integritas itu apa coba? Integritas menurut saya adalah nilai diri. Oke. Kalau arti sesungguhnya kejujuran tingkat tinggi. Buat saya adalah kerja saya dilihat dan tidak dilihat, dibayar tidak dibayar, itu sama. Itu yang saya edukasi ke Joko dan seluruh karyawan saya. Integritas nomor 1. Siap. Dan nama saya boleh dibaca amanah servis bawahnya. Amanah enggak? Tuhan adalah bos kami. Oke. Tuhan adalah bos kami. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tapi harga hancur nggak harga? Solo 3. Kalau saya dikasih satu sesi, saya ajarkan dan praktek amanah servis. Nanti, hah? Gimana? Cuma, boleh, semua orang boleh untuk beriklan. Tapi ingat, tetangga kiri kanan harus dihargai. Diajak ngobrol, sering-sering kopi sama teman-teman di sini. Saya nggak bela kalian dan saya nggak bela dia, karena saya paham pada posisi dia butuh marketing. Tapi saya juga ngeliat tokonya kecil-kecil aja, nggak gede-gede amat. Paham nggak? Paham nggak? Berarti ada yang mau coba dia jual loh gitu loh, paham nggak? Boleh toko saya kecil, tapi percaya diri saya itu tinggi. Paham nggak? Karena kita nggak tahu saldonya berapa, kita nggak tahu. Problemnya berapa, kita nggak tahu. Apa yang tampak di sosmed, jangan terlalu percaya sosmed. Cuman dia berusaha memanfaatkan sosmed supaya orang datang nyervis dia, itu nggak salah. Paham nggak? Yang salah kalau kalian kesel tapi nggak jiplak cara dia gitu loh. Paham nggak? Kalau ada sesuatu yang bagus, dicontoh. Jangan diberantemin doang. Boleh diajak ngopi, boleh ajak ngopi ya. Boleh. Saya di dalam nggak pengen ngopi sebenarnya, pengen tahu juga. Bang Alim mau ngopi? Siap. Oke, kita kasih plus dulu. Saya nggak kasih banyak-banyak. Pertanyaan, silakan. Yang ingin saya tanyakan, saya tertarik dengan LPK-nya ya. Jadi saya punya rencana untuk kerjasama. Mungkin 2 tahun lagi. Saya pengen seluruh teknisi saya itu masuk ke sini. Oh, silakan. Karena saya lihat dari ownernya itu mengajarkan kebaikan. Satu pekerjaan, satu kebaikan. Silakan. Boleh aja, siapapun boleh bersama sama kita ya. Masya Allah, kita selalu terbuka sama siapa aja. Asal mau belajar, mau ngobrol, kami juga gak jago-jago amat. Ya, kalau saya bilang kita jago-jago amat, enggak. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah, nggak ada. Ya, itu aja kuncinya. Ya, cuman saran saya berbaik-baik sama tetangganya supaya banyak mendoakan kebaikan. Ya, oke, saya kasih dia. Ada berapa? Tadi semua ada berapa? 2. Ya, saya kasih 2 baru skematik 6 bulan. Tapi ingat, pesan saya, teman-teman di sekitar diajak ngopi. Oke? Siap. Nanti ngobrol di situ ya. Kalau mau berantem di situ dulu. Ya, tepuk tangan, aplaus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lagi, pertanyaan atau masukan? Saya bisa kasih hadiah bagus kalau pertanyaanmu bagus. Silakan. Siap dari belakang dulu, yang mana? Yang di atas ini mana? Yang di atas ini mau bertanya? Ayo sini. Makin bagus pertanyaanmu, makin bagus hadiahnya. Siap.
Monggo. Iki apa boyolane? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Azizi Rahman. Mau dibilang teknisi, wong saya belum pernah ikut pelatihan di LPK. Tidak dibilang teknisi, wong saya ya memperbaiki HP orang-orang kan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan terkaitan dengan agama dari tadi Mbak Ical, ada di situ output ingin membuat bisa dikatakan pondok pesantren yang basisnya adalah elektronika, lebih spesifik lagi adalah elektronik Android kan begitu, handphone. Nah, apa kaitannya usaha itu dengan agama? Dan sedangkan saya sendiri merasakan dengan segala keterbatasan ketika saya melakukan pekerjaan handphone lalu saya imbangi dengan agama itu juga, kok ya bisa dong gitu. Saya juga heran itu. Apa ini keajaiban? Apa memang benar yang dikatakan dari bos pirang itu tadi, bos saya adalah Tuhan? Mohon penjelasan secara mendalam Bang Ical. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak sedang membuat pesantren teknisi, tidak. Saya tetap membuat sekolah teknisi handphone. Cuma anak-anak di situ kita minta untuk sholat, kita minta untuk ikut kajian. Apakah dipaksa? Enggak. Yang nggak sholat banyak. Karena agama juga nggak boleh dipaksa. Cuma kami punya kewajiban ajak Anda sholat. Pada saat kami ajak Anda sholat, Anda nggak sholat, ya urusan Anda, kewajiban saya sudah selesai. Cuma memang di tempat saya ada kajian-kajian. Setiap hari ada kajian, belajar tentang riba, belajar sholat itu bagaimana, belajar ngaji seperti itu apa. Kenapa saya menekankan itu? Karena pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi saya. Kita boleh berbeda pandangan. Karena bagi saya, sukses itu adalah ketika kita mati masuk surganya Allah. Itu sukses. Kalau bagi Anda sukses itu banyak duit, silahkan. Tapi berapa banyak orang banyak duit, tapi hidupnya berantakan. Bagi saya sukses adalah penghasilanmu 100.000 sehari, tapi sholat tidak pernah kamu tinggalkan. Tapi hasil dari duitmu itu kamu bagi ke orang tuamu, kamu bagi ke anak yatim. Kamu selalu merasa cukup walaupun kamu cuma dapat 100.000 satu hari. Itu sukses. Daripada Anda dapat 2 juta sehari, 3 juta sehari, tapi malamnya Anda karaoke. Nanti jalan ketemu sama ladies mana, besok sama ladies mana. Percaya saya nggak tahu. Kalian pernah lihat? Saya sepanjang hidup saya nyerpis dari 2001. Saya dulu nyerpis ya. Sampai sekarang punya aplikasi, punya sekolah. Saya belum pernah melihat orang yang nggak sholat. Maaf ya, dalam Islam, saya nggak bicara agama ya Allah. Maksud saya belum pernah melihat dalam jangka yang panjang orang yang hidupnya berantakan itu sukses nggak ada. Saya belum pernah lihat. Kalau teman-teman udah pernah lihat ya, alhamdulillah. Saya belum pernah. Ya kecilnya pemandangan saya. Maksud saya kita pernah, nggak usah jauh-jauh dah. Siapa di sini teknisi yang sudah 20 tahun? Yang sudah 20 tahun, angkat. Oke, kita ngobrol. Kalau sudah 20 tahun, kasih nih. 20 tahun. Alumni gue, kan? Mau berdiri mas? Iya, ini teman lama ini mas ya. Siap ya? Udah berapa tahun mas? 20 tahun. Berarti tahun 2005. 2005 itu ini mas. Format dari 400.000 mas. Betul kan? Ya betul. Jangan Griffin itu. Ya kan? Harusnya sampai udah terpis dari ini. Sehari dapat berapa? Dan zaman dulu, 5 tahun pertama saya 500 zaman dulu sedikit lah. Itu bisa sehari. Memang zaman dulu itu 1 juta sehari. Oh, format kita jari 20
itu udah 2005, betul nggak? Jadi kalau sehari 1 juta, setahun, sehari 1 juta, sebulan 30, 25 lah, kali 12, kali 5 tahun, banyak. Kali sekarang udah berapa tahun? Kalau konsep pemikiran orang, semakin saya kerja banyak, semakin lama saya kerja, saya pasti kaya raya, betul nggak? Betul nggak? Hitungan kita, semakin saya belajar, semakin saya ini, saya udah sekarang udah punya tanah berapa? Belum punya. 20 tahun Anda belum punya tanah. Rumah belum punya? Belum. Motor? Ada. Cash atau cicil? Udah. Enggak ya, saya nggak mau. Saya, teman-teman, wallahi, saya tidak sedang dalam rangka mempermalukan, enggak ya? Tapi kita mengambil manfaat, karena kita sama-sama aja. Sama aja kita ini. Tidak dalam rangka apa-apa. Artinya, kalau dalam kesuksesan itu adalah kita kerja keras, kita pintar, sudah berapa banyak anak sekolah, sudah berapa banyak tutorial yang dikerjakan, sudah berapa banyak handphone yang dikerjakan, tetapi tidak terkumpul-kumpul. Iya kan? Disinilah nilai agama, bro. Disinilah nilai agama. Kita mencari yang berkah. Bagaimana supaya berkah? Satu, punya ilmunya. Gak bisa Anda bekerja kalau gak punya ilmunya, gak bisa. Anda akan zolim, hati-hati. Di sini hubungan agama sama skill. Di skill nggak diajarin. Makin banyak yang tertipu orang, makin banyak yang doa yang dijelekan, makin susah hidup. Di skill nggak ada ini. Ada pelajaran di sekolah seperti itu? Nggak ada tutorial yang makin nggak ada. Tutorialnya makin banyak kamu misalnya ngerjain orang, kamu akan makin kaya, ilmu makin banyak, makin apa? Kamu bisa begini. Itu tutorial kita, matematika kita. Tetapi mana duitnya, bro? Kontrak belum 20 tahun, rumah masih kontrak. Wallahi saya tidak dalam rangka menjelek-jelekan teman-teman, tidak. Cuman semoga. Oh, pertanyaan. Oh, pertanyaan. Nah, saya selesaikan sebentar ya. Saya selesaikan sebentar Mas Bro. Ya, hubungan agama dengan ini, ya inilah. Kalau kita cuma jago, agama nggak kuat, ya cuma jago aja. Cuma jago doang. Jagomu seberapa lama? Nilai manfaatmu mana? Ya. Nah, kita berusaha untuk membangun. Sampai jenengan dari mana bagi lagi? Wah, ya. Purwokerto dapat 1 juta. Ya, nanti kita sama panitia. Panjenengan Mas Bros, silakan. Sebelum bertanya, Bro, tadi maafin dulu ya. Ya, maafin dulu. Ya. Sebelum bertanya, saya mengucapkan terima kasih dulu bisa mencontoh untuk kebaikan yang dihasilkan dari bagi saya. Bisa berjalan sama kita sama teman-teman, terinspirasi kebaikan dari Bapak. Terima kasih. Pertanyaan saya, apakah di LPK bagi saya itu menerima siswa anak yatim yang gratis gitu ya? Siap. Oh, betul. Apakah di Borneo menerima gratis anak yatim dan gratis? Yang ada sekarang adalah hafal 2 juz gratis. Hafal 2 juz gratis. Tetapi selalu terbuka pintu-pintu. Masalahnya adalah dalam agama kita, dalam Muslim, yang dimaksud dengan yatim itu adalah anak-anak yang bapaknya meninggal dan belum balik. Saya juga yatim piatu kan? Mas Alim, yatim piatu? Yatim aja. Nah, nanti yatim piatu. Saya udah yatim piatu juga. Ya iya tahu, untuk tersinggung. Tetapi kalau dia bermanfaat, karena kan yang mau belajar pasti udah gak balik, pasti udah besar kan? Ya Mas Bro. Berarti kalau udah besar, dia udah gak yatim. Yang dimaksud yatim di Borneo, di dekat Indonesia, di yayasan dekat Indonesia, kita ngasih santunan 500.000 per anak
lebih dari 100 anak setiap bulan. Itu dari teman-teman donatur ada. Tapi syaratnya yatim. Kalau dia sudah nggak yatim, kita keluarin. Bisa nggak dia masuk lagi? Bisa. Kalau dia duafa artinya dia miskin. Nah, jadi Mas Bros, kalau ada yang dimasukkan ke Borneo, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau jalur yatim kayaknya enggak. Karena yakin saya yang mau masuk itu pasti udah nggak yatim. Pakai jalur duafa atau jalur hafalan 2 juz. Oke? Itu ada. Oke? Mas Bros, kita kasih hadiah. Gak usah khawatir, semua yang ada di sini dapat Borneo berapa bulan Pak? 6 bulan, 3 bulan. Semua yang ada di sini dapat Borneo Blaster 3 bulan ya. Ini hadiah Mas Bros, ada suruh. Oke, sebentar lagi maghrib. Ada satu pertanyaan terakhir. Saya masih mau ngasih hadiah bagus, ada pertanyaan bagus. Monggo panitia, berikan. Oke, satu pertanyaan terakhir, silakan. Bentar lagi maghrib. Apa itu? Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Mahdum dari Kuningan, Jawa Barat. Ini bertanya, apakah Borneo skematik suatu saat bisa diakses lewat HP atau tablet? Apakah suatu saat Borneo skematik bisa diakses lewat HP? Tunggu punya Bang Alim. Mas Bro, saya kasih satu. Nih, saya kasih hadiah dulu. Borneo 6 bulan. Monggo sini. Atur sini. Mas, ini. Apakah Borneo skematik bisa diakses dari handphone? Yang Kraken bisa. Panjenengan cari ada Kraken itu. Ada Kraken lewat HP bisa Mas. Betul nggak? Saya kasih informasi loh. Borneo Flasher ada Krakennya. Lewat HP bisa akses. Monggo. Itu gratis. Ya. Apakah saya ridho? Kalau bermanfaat buat Anda saya ridho. Silakan. Semoga bisa menambah penghasilan Anda di rumah. Oke? Tapi saya yakin pasti pakai yang full. Uang yang lengkap nggak bisa bitmap, nggak bisa buka. Ya kan? Satu sama tadi saya bilang hubungannya dengan agama tadi. Suatu hari Borneo Flasher di-crack oleh orang India. Tahun lalu, bulan Agustus atau 2 tahun lalu bulan Agustus. Kalau pemikiran manusia hanya berpikir pada akalnya, maka dia pasti bilang Borneo pasti drop penjualannya di sini. Kalau pikiran manusia, betul tidak? Krekan gratis. Setelah ini kalian cari gratis krekan, pakai. Cari duit pakai krekan, habis itu punya original ya. Pasti itu pasti di sini. Tapi tahukah Anda, Borneo waktu itu di-crack orang Agustus 2000 sekian. Harusnya penjualan turun. Masya Allah. Tahukah Anda penjualan tertinggi sepanjang masa pada waktu itu terjadi di bulan itu waktu Borneo di-crack. Kenapa? Gak logis. Jadi tidak semuanya hal itu harus logis. Karena Allah sudah mentakar rezeki kita. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah kasih tahu. Kalau hari ini saya minum kopi di sini, minum kopi saya di sini. Gak mungkin gak Mas Ali bikin yang bisa nge-flash lewat HP. Abang siapa? Coach Andri bikin app ini segala macam. Kalian bikin apa yang kalian bikin tidak akan mengurangi rezeki saya 1 rupiah pun. Tidak. Kalau prinsip ini kita pegang, si Mas Viral tadi mau banting harga 20.000 pun santai aja. Allah sudah takar begini. Dia membanting harga sekian juga kalau rezekinya hari ini segitu. Tetapi yang kita cari apa? Berkah. Bagaimana hari ini saya dapat 100.000, tapi tidak dengan menipu orang, tidak dengan bohongin orang. Orang itu senang sama kita. Itu yang kita cari. Tapi yang paling utama bagaimana hari ini saya dapat
5 juta, tapi berkah, itu paling utama. Oke? Sebagai muslim, kita cari yang banyak